Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas MJ604. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola konflik dalam organisasi dengan memahami, mengatasi, dan mencegah konflik untuk lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang pertama ada jenis konflik umum. Di antaranya yaitu konflik antar tim. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan atau tujuan saat mengerjakan proyek bersama. Lalu kemudian ada konflik gaya kepemimpinan yang disebabkan karena manajer otoriter atau tim kolaboratif. Langsung lanjut ke studi kasus. Di sini ada konflik manajer dengan desainer. Situasinya manajer merasa desainer tidak ikuti jadwal, sementara desainer merasa manajer terlalu kaku. Penyebab utama konfliknya yaitu perbedaan gaya. Hal ini dikarenakan pandangan berbeda tentang cara pencapaian untuk mencapai tujuan. Lalu kemudian kurangnya komunikasi karena ketidakjelasan ekspektasi dan tanggung jawab. Lalu kemudian ada persepsi berbeda. Keputusan manajer tidak mempertimbangkan masukan tim. Dan dampak konflik pada organisasi sendiri yaitu yang pertama penurunannya moral. Hal ini menjadikan karyawan merasa tidak didengar atau kehilangan motivasi. Dan yang kedua yaitu produktivitasnya menurun. Ketegangan mengganggu kolaborasi dan kolaborasi menghambat proyek. Yang ketiga ada tingkat pergantian karyawan meningkat. Karyawan mungkin meninggalkan organisasi jika konflik tidak ditangani. Lalu ada strategi untuk penanganan konfliknya yaitu dengan cara komunikasi terbuka, mendiskusikan masalah, dan juga mendengarkan semua pihak. Lalu kemudian dengan cara mediasi dengan pihak ketiga netral untuk membantu temukan solusi. Dan yang terakhir dengan melakukan pelatihan dengan cara meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen dari konflik. Dan untuk penyelesaian kasusnya yang pertama dengan cara mengadakan pertemuan tim, bahasa perbedaan dan mencari titik temu. Dan yang kedua yaitu dengan cara kompromi, batas waktu yang fleksibel untuk tugas-tugas kreatif, jaga tengah proyek. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala. Pastikan kedua belah pihak nyaman dengan kesepakatan. Dan untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama komunikasi terbuka adalah kunci penyelesaian untuk konflik. Kemudian yang kedua, melakukan mediasi dan pelatihan efektif mencegah masalah berulang. Dan yang terakhir dengan pemahaman dinamika kelompok penting untuk keharmonisan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.